Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heti Revita Ulianur, NIM 86061651, mata kuliah Filsafat Ilmu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana keduanya saling menguatkan satu sama lain. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pondasi dan pengendali utama bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan hanya akan berisi cara-cara saja, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan dengan cara menjamin keberadaan. Filsafat menjelaskan dasar mengapa pendidikan itu ada, apa hakikatnya, dan untuk apa ia disusun. Jadi, pendidikan bukan sekedar kebiasaan, melainkan sesuatu yang memiliki dasar yang kuat dan sah sebagai sebuah ilmu. Mempertajam keilmiahan. Filsafat mengatur cara berpikir, cara mencari kebenaran, dan cara menyusun ilmu pendidikan supaya teratur, sistematis, dan tidak dipertanggungjawabkan. Jadi, ilmu pendidikan tidak berisi pendapat sembarangan, melainkan pengetahuan yang teruji. Menjaga nilai-nilai. Filsafat memberi ukuran mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah dalam dunia pendidikan. Ia menjaga supaya ilmu pendidikan selalu berjalan di jalur yang mulia, bermanfaat, dan tidak merugikan manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu. Kalau filsafat adalah pondasinya, maka pendidikan adalah tempat di mana filsafat itu dihidupkan dan dibuktikan. Hubungannya itu dua arah. Pendidikan memperkuat filsafat ilmu dengan cara 1. Menjadi tempat penerapan. Gagasan-gagasan filsafat yang tadinya hanya ada dalam pemikiran, diuji dan dipraktikkan lewat pendidikan. Kalau dalam pendidikan gagasan itu berhasil memuat manusia lebih baik, maka filsafat itu menjadi semakin kuat dan terbukti kebenarannya. Yang kedua, menjadi sumber pemikiran baru. Masalah-masalah yang muncul dalam pendidikan memaksa kita berpikir mendalam, mencari akar masalahnya, dan mencari solusi yang tepat. Proses ini justru memperkaya dan mengembangkan lagi pemikiran filsafat itu sendiri supaya selalu sesuai dengan zaman. Yang ketiga, mewujudkan nilai. Tujuan akhir filsafat adalah kebenaran dan kebaikan. Pendidikanlah yang menjadi nilai-nilai itu nyata ada di dalam diri manusia. Jadi, filsafat tidak hanya jadi teori, tapi menjadi kenyataan yang berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, mengapa filsafat itu disebut pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ia sangat tajam dan teliti dalam membedah setiap masalah pendidikan sampai ke akar-akarnya. Ia bekerja lewat 3 alat utamanya. Yang pertama, ontologi (hakikat) digunakan untuk meneliti apa sebenarnya hal yang kita hadapi. Contoh, kalau ada masalah, siswa malas belajar. Dengan ontologi, kita tanya, apa sebenarnya hakikat kemalasan? Itu. Apa sifat bawaan atau hasil keadaan? Ini supaya kita tidak salah menilai masalahnya. Yang kedua, epistemologi (cara mendapat ilmu) digunakan untuk meneliti bagaimana cara terbaik mengatasinya. Contohnya, bagaimana cara kita tahu penyebabnya? Apakah cukup lewat nilai angka atau harus bicara langsung? Ini menentukan cara kita bertindak. Yang ketiga, aksiologi (nilai
nilai, dan guna. Digunakan untuk meneliti apa tujuan dan manfaatnya. Contohnya, untuk apa kita mengubah cara mengajar ini? Apa dampak baiknya bagi siswa? Ini memastikan langkah yang diambil memang bermanfaat dan bernilai baik. Jadi, dari 3 alat ini, masalah pendidikan yang rumit bisa dilihat dengan jelas, dipilih, dan dicari solusinya dengan tepat. 4. Contoh konkret penerapannya. 1. Dalam kebijakan pendidikan. Contoh, pemerintah menetapkan pendidikan harus menyertakan pendidikan karakter. Secara ontologi, diakui bahwa hakikat manusia itu hanya butuh pintar otak, tapi juga butuh baik hati dan akhlak. Kedua, secara epistemologi, cara mencapainya tidak hanya lewat ujian, tetapi lewat pembiasaan dan keteladanan. Ketiga, secara aksiologi, tujuannya supaya lahir manusia yang berguna, berbudi pekerti luhur, dan bisa membangun bangsa. Dalam kurikulum, contoh kurikulum yang menyeimbangkan antara teori dan praktik, berasal dari pikiran bahwa ilmu itu benar kalau dipahami dan bisa dibuktikan. Jadi, kurikulum disusun supaya siswa tidak hanya hafal, tapi juga terampil menggunakannya. Dalam proses pembelajaran, contohnya, guru tidak membeda-bedakan siswa meski kemampuannya berbeda. Ini berasal dari pandangan filsafat bahwa hakikat setiap anak itu sama berharganya dan punya hak yang sama untuk belajar. Guru mengajar dengan cara yang berbeda-beda supaya semua bisa paham, karena nilai utamanya adalah setiap anak berhak berkembang. Yang terakhir, ini penutup. Dari penjelasan tadi, jelaslah bahwa filsafat ilmu dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Filsafat membuat pendidikan kokoh dan benar arahnya, sedangkan pendidikan membuat filsafat itu hidup dan berguna. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.